puasa sepanjang tahun mengantarkan keberuntungan bagi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam yang terbesar buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran tidak sirna, tidak hilang, tidak pudar keimanan yang ada pada diri kita. Yang sangat beruntung lagi bagi orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diarahkan untuk kehidupannya sepanjang dia hidup di dunia saat ini dengan memegang rambu-rambu perjalanan hidup yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran dan telah ditetapkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana kita menjadi orang-orang yang pandai mengarahkan hidup kita yang panah ini dengan kendali iman, dengan kendali kendaraan kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia di dunia sampai akhirat kelak nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, bila mana saat ini Allah singkap tabir hijab yang saat ini enggak kelihatan dari pandangan mata kita, bila mana saat ini itu Allah buktikan buat kita semuanya, maka tidak ada keadaan manusia saat ini pagi-pagi hari ini melainkan hanya dua keadaan yang ada manusia. Yang pertama adalah manusia yang lagi sedang bergembira ria, tersenyum bahagia dengan ditampakkan pahala ibadah yang begitu berlimpah ruah, melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian yang sangat miris adalah orang yang datang bulan Ramadan, mereka tidak mau bersama Ramadan, mereka mengabaikan Ramadan, mereka nggak mau beribadah di Ramadan. Saat ini mereka dalam keadaan manusia yang kedua. Mereka lagi sedang teriak-teriak, mereka lagi sedang terjerit-jerit, mereka lagi sedang merasakan kegelisahan lantaran sebab dia menyia-nyiakan waktu yang mulia di bulan suci Ramadan. Mereka hanya bisa berkata kepada Allah, ya Rabbana laula Ramadan unzilu ilaina wa na'malu amalan bir Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, bila mana saat ini Ramadan bisa Kau kembalikan untukku, maka niscaya pasti aku akan gunakan dan aku ambil kesempatan buat beribadah sepanjang Ramadan. Saat ini kami menyesal ya Rabbana, kami menyesal tidak dapat menggunakan kesempatan yang Kau berikan begitu berlimpah ruah pahala di Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita orang-orang yang termasuk dalam keadaan golongan manusia yang kedua. Yang pertama, yang orang tatkala merindukan Ramadan, kemudian kita telah dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan kekuatan tenaga, dengan harapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih tergolong ibadah kita masih jauh daripada sempurna, tapi beruntunglah dan banggalah dan bahagialah bila Ramadan saat ini kita puasa 30 hari lamanya dan melaksanakan qiyamul lail dengan sempurna 30 harinya dan disertai dengan amal-amal lainnya, itu bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang termasuk minal faizin, minal makbulin, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kriteria orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang telah mampu mendermakan sebagian hartanya
orang-orang yang telah mampu mendermakan waktunya, orang-orang yang telah mampu dengan maksimal dan totalitas menggunakan kesempatan hidup di dunia saat yang fana dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kemarin kita dibentuk menjadi orang-orang yang dermawan karena kita rindu dengan sesuatu amalan yang dapat mengantarkan kita keluar dari orang-orang yang pelit. Ini kita lakukan di bulan Ramadan. Jangankan hanya sekedar takjil, kita pengen juga berderma waktu orang-orang bersahur. Jamaah sekalian, bila kemarin kita mampu mendermakan harta kita untuk takjil, mendermakan harta kita untuk orang-orang bersahur, maka shalla alaihil malaikatu, malaikat senantiasa terus mendoakan orang-orang yang telah mampu berbuat tersebut. Tatkala malam Lailatul Qadar kemarin, orang tersebut raqa qalbuhu, tergetar hatinya lantaran sebab malaikat Jibril memberikan salam kepada orang-orang tersebut. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita orang yang termasuk dalam golongan yang pertama ini. Saat ini kita mampu hanya secekup air kita dermakan di bulan Ramadan, tapi kita berharap lantaran Ramadan kita berada di dalamnya. Mudah-mudahan tahun akan datang kita para orang-orang yang terdepan dan terbanyak untuk memberikan harta yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal qaziminal ghaiz, orang-orang yang telah mampu menahan dirinya dari hawa nafsu, dari menurutkan keinginannya. Ramadan kemarin kita telah mampu menjadi orang-orang yang telah mampu menahan hawa nafsu kita. Bukan saja hanya sekedar makan dan minum, suatu hal yang dihalalkan oleh Allah, kita pun juga mampu menahannya. Lantaran sebab orang-orang tersebut adalah amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, orang-orang yang takut kepada Allah atas kebesarannya, orang-orang yang takut kepada Allah lantaran adab dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menahan hawa nafsunya. Karena apa? Bagi mereka punya keyakinan fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi orang-orang yang telah mampu meneguhkan keimanannya, mengarahkan keimanan dan kehidupannya kepada makom ketakwaan, kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia laksanakan semua perintahnya karena ganjaran baginya tidak ada yang lebih bahagia, tidak ada yang lebih banyak baginya yang diberikan Allah di dunia saat ini, melainkan dia punya keyakinan karena surga menjadi tempat kembalinya kelak di yaumil kiamah. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah wal afina anin nas. Kita termasuk orang-orang yang dilapangkan hati kita dapat menerima kesalahan orang dan orang-orang tersebut dan mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Jamaah sekalian yang terakhir adalah karena kita termasuk orang-orang yang beruntung di Ramadan tahun ini. Yang terakhir adalah orang-orangnya yang selalu baidza fa'alu fahishan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, adalah orang-orang yang tatkala berbuat dosa, berbuat salah, dia segera ingat kepada Allah, kemudian dia berzikir, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran kezaliman yang telah dia lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kemarin adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah. Tinjauan puasa ada dua hal. Yang pertama adalah puasa syariat, yang kedua adalah puasa hakikat. Kalaulah saja kemarin kita mampu melaksanakan ibadah puasa secara hakikat, adalah puasa yang dapat menahan hawa nafsu dari lapar dan haus dan dari hal-hal yang membatalkan puasa.
dari menurutkan hawa nafsu syahwatnya, itu kita mampu melaksanakannya, maka kita tergolong orang-orang yang telah diberikan kemampuan oleh Allah. Maka jamaah sekalian, bila mana kita sudah dapat mampu melaksanakan puasa secara syariat, maka masukkanlah jiwa raga kita, iman Islam kita. Kalau tadi arahan hidup kita adalah maqamut taqwa, maka kudu harus masuk setelah Ramadan kita dapat melaksanakan puasa secara hakikat. Apa yang harus kita kerjakan dalam rangka melaksanakan puasa secara hakikat? Bukan lagi kita menahan hawa nafsu makan, minum, dan menurutkan hawa nafsu kita lainnya, tapi adalah orang-orang yang diberikan kemampuan melaksanakan ibadah puasa secara hakikat adalah orang-orangnya yang mampu menahan hawa nafsunya, dirinya, iman Islamnya dari kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Ramadan kita mampu berjamaah, kalau Ramadan kita mampu melaksanakan puasa, kalau Ramadan kita dapat berderma, kalau Ramadan kita beristighfar dan lain sebagainya, berbagi, tidak berbuat salah, memfitnah, gosip dan lain sebagainya, maka Ramadan saat ini telah meninggalkan kita. Maka masuklah jiwa kita, iman Islam kita kepada puasa secara hakikat dengan melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai motivasi, sebagai akhir khutbah yang singkat saya sampaikan, sebuah cerita motivasi yang terjadi dari sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah. Dia adalah katibul hadis Nabi, adalah seorang yang selalu saja mencatat hadis Nabi, tapi tidak urung orang yang selalu saja setiap hari bersama Rasul, yang masih aja berbuat kesalahan, terombang-ambing keimanannya, sehingga ditanya oleh Abu Bakar, "Wahai Hanzalah, apa keadaanmu?" "Aku lagi sedang galau, aku lagi sedang menurun keimanan aku. Aku tinggalkan hal-hal yang memberikan motivasi kepadaku." Akhirnya jamaah sekalian, dua orang sahabat Rasulullah yang lagi sedang galau, Hanzalah dan Abu Bakar, dalam kondisi menjaga keimanannya, nggak mampu istiqomah memegang teguh apa yang telah dia kerjakan, langsung dia menghadap kepada Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku lagi sedang keadaan galau, tidak tentram, tidak tenang, tidak istiqomah, karena aku dapat banyak meninggalkan dan menyia-nyiakan waktu." Tapi jamaah sekalian, apa yang dikatakan, ditanya Rasulullah, "Wahai Hanzalah, Abu Bakar, apa yang terjadi?" "Aku lagi dalam keadaan bersama engkau, mendengarkan kajian engkau. Aku seakan-akan aku ingat akhirat. Aku takut dengan azab Allah. Aku ingin taat kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala aku kembali kepada rumahku bersama istriku, bersama anak-anakku, bersama kawan-kawanku, teman-temanku, maka rasa takut aku dengan azab Allah. Dan apa yang telah kau sampaikan hilang ya Rasulullah." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "Walladzi nafsi biyadih," yang jiwaku dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "in lau tadumuna ala ma takununa indi wa bidzikri la safahatkumul malaikatu bi firsikum wa bi turkikum." Jangan sekalian kita ambil hikmahnya. Apa yang dijawab Rasulullah yang jiwanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Wahai Hanzalah, wahai Bakar, jika engkau terus perasaan engkau, keadaan engkau seperti mana engkau bersamaku, seperti mana engkau mendengarkan kajian-kajian ilmu yang aku sampaikan, pastinya engkau akan diberikan selamat oleh malaikatullahi alaihi dalam perjalanan hidup kita dan dalam setiap langkah kita." Allahu Akbar. Jamaah sekalian, maka jangan pernah takut, jangan pernah gelisah,
Jangan pernah galau. Bila mana sudah keimanan kita arahkan kepada maqamut taqwa, maka lihat hadirin jamaah sekalian, bukan lagi pengawal presiden yang menjaga kita, bukan lagi orang yang gagah perkasa yang menjaga perjalanan hidup kita, tapi Allah utus para malaikat untuk menjaga seorang hambanya yang dapat meneguhkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah dapat dipastikan jamaah sekalian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ayat yang lain, wa may yattaqillaha wa huwa hasbuh. Garansinya orang-orang yang telah bertakwa kepada Allah secara totalitas, Allah akan keluarkan dari berbagai macam masalah dan cobaan, dan Allah akan berikan kepadanya berlimpah ruah karunia rezeki yang tidak terhingga. Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai akhir cerita yang kedua yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Yang kedua adalah sahabat Rasulullah, tapi ini orang enggak hidup bersama Rasulullah, tapi dikenal oleh Rasulullah SAW, dan orang tersebut nih orang yang salah satu didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma gfir lidunubi Ahnaf bin Qais, ya Rabbana, berikan ampunan kepada sahabatku yang bernama Ahnaf bin Qais. Allahu Akbar. Jangan sekalian, apa nih tukangnya? Tukang ibadah, orang yang sudah mengarahkan keimanannya dan sudah makom pada takwa. Tapi jamaah sekalian, gak urung rintangan dan cobaan yang dia hadapi dari teman-temannya, dari keluarganya, dari sahabatnya, dan lain dan sebagainya, dari orang-orang yang dia cintai. Apa yang dikatakan? Kila innaka syekhun kabir, wahai Ahnaf bin Qais, engkau udah tua, engkau udah rentan, engkau udah lemah dalam hal ibadah, cukup udah, gak usah memaksakan diri, katanya. Apa yang dijawab oleh Ahnaf bin Qais ini adalah u'idduhu li sabarin tawilin. Wahai saudaraku, boleh engkau menyegah perjalanan hidupku, boleh saja engkau mencegah, melarang aku beribadah, ketaatanku pada engkau, pada Allah, tapikah pernah engkau akan menggaransi hidup duniaku sampai akhirat? Para sahabatnya menjawab, enggak bisa. Oleh karenanya u'idduhu li safarin tawilin, karena inilah aku persiapkan semua amal ibadah yang aku dermakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk hidup perjalanan hidupku yang begitu panjang nanti di yaumil kiamah. Yang terakhir jamaah sekalian dijawab oleh Ahnaf bin Qais adalah as-sabru fi ta'atillahi ahwanu minas sabri min adabi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan daripada kita menahan kesabaran kita dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di akhir khutbah yang singkat ini, bila mana kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah di bulan Ramadan kemarin dapat melaksanakan ibadah, lantaran sebab kita menjadi orang yang gak sabar menahan derita kehidupan dunia saat ini, apalagi gak kuat menahan kesabaran nanti di dalam kubur, dan apalagi nanti yang saatnya waktu adalah siksa bagi orang yang durhaka kepada Allah, gak sabar menerima azab Allah nanti di yaumil kiamah dengan neraka yang jahanam tersebut. Maka menjadilah orang-orang yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu lebih mudah dan lebih ringan. Karena enggak ada Ramadan 1 tahun kita puasa, tapi nyata-nyatanya kesabaran kita diberikan oleh Allah hanya 1 bulan melaksanakan kewajiban Ramadan puasa, dan Ramadan malam tarawihnya cuma 30. Selesai habis ini enggak ada lagi puasa wajib, yang ada sunnah dan sholat sunnah lainnya, nggak ada lagi sholat tarawih. Bila mana itu kita mampu sabar menahan, maka lanjutkan, estafetkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah.
menuju Ramadan yang akan datang, 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dipelihara ketaatan kita kepada Allah. Lulusan Ramadan tahun ini bisa memberikan solusi terbaik. Selesai Ramadan kita tinggalkan, Allah angkat harkat derajat kita. Allah karuniakan rezeki kita yang banyak, yang halal. Allah sehatkan badan kita. Allah sembuhkan semua penyakit kita, yang zahir, yang batin. Yang masih pusing, Allah hilangkan kepusingannya. Yang masih sulit, Allah selesaikan kesulitannya. Yang pengen diangkat harkat derajatnya, mudah-mudahan doa kita di Ramadan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari selesai Ramadan sampai akhir hayat menjemput ruh kita nanti. Mudah-mudahan Allah berkalkan kita dengan iman dan Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam husnul khotimah, dan Allah jumpakan kembali kita nanti dengan puasa Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat.